masuk ke game penentuan full series untuk match penutupan hari ini mencari satu slot terakhir untuk semi-finalis. Akan jadi lawan dari tim Spirit. Oh iya ya. Iya. Benar. Onyx siap-siap ya. Nah, Siap-siap Onyx. ini penentuan langsung tuh dibuka. Gas. Freya-nya di band, Pakito-nya di band, berarti kasih Hiraranya lawan pakai Fanny atau ambil Fanny-nya untuk Aurora. Iya. Lawan Fanny pakai yang Hirara. lepas loh. Mereka Hirara. Hiraranya Fanny Barats kah? langsung di sini. Fanny-nya nanti ambil dulu Balerik ya sama Barat. Barats ya. Entah kenapa ketika digunakan oleh tim perwakilan MPL ID kok kayak beda ya. Baratsnya. Barat atau ini Balerik. Balerik yang berbeda. Apa memang dua hero ini di tangan tim Indonesia berbeda? Pendekatannya ke Keyboy sih. Aku Barats. Barat. Ya, Barats. Fanny. Barat langsung keluar ya. Ya, ini worst things yang bakal keluar dari Aurora adalah Chow. Dan Yudora nggak? Aku malah berpikir ke XP-nya sih. Oh, ini seharusnya keduanya udah sadar sama-sama betul, tinggal Aurora harusnya sadar mereka ngepick Hirara, otomatis Fanny akan diambil. Begitu pula dengan Onyx. Oke, sekarang gimana cara ngelawan Hirara? Pak, yang kalau bisa untuk ngelawan Hirara tuh sebenarnya apa sih? Ini pakein Barat hero-hero yang nyebelin, yang di depan gitu kan, yang nanti bikin chaotic untuk team fight, Yang rusak momen lah. yang rusak momen. Main pick off juga bisa kan soalnya Barat. Tuh telan satu. Lihat dulu hero-nya yang bakal keluar. Uranus ternyata bersama Chow. Waduh, combo Chow Hirara ya. Early game. Hero terbaik yang mungkin bisa keluar di sini mungkin Harit. Kenapa langsung ke Harit? Strong lane bu deh buat Kelranya. Jadi nanti Fanny-nya bakal main team play kayak biasa, di enable sedemikian rupa. Fokusin untuk biar bisa mandiri juga, biar kuat juga untuk Mid goldnya. game-nya ya, mid game-nya yang penting. Atau kalau emang mau main late game ya cari hero-hero yang kayak tadi kayak Granger gitu. Tapi di game ini kayaknya opsionalnya cukup berbahaya karena ada Hirara aja sih. Atau lo ambil midnya dulu karena kan opsi dari arah Vexana dan juga Yudora ini kan masih terbuka kan untuk nge-stop kayak Uranus Chow-nya. Aku lupa, aku udah kayak ngomongin Hero Yudora. Siapa yang Oh, Valen ya malah ya. Siapa Yudora? Hero 2000 ya. Aku lupa. Nggak boleh gitu gold shaming. Iya, Iya benar. Murah. gold champ. Ya benar sih. Itu banyak yang bilang benar. Iya juga. Cuma maksudnya kan banyak orang juga yang kejebak nih sama meta FOMO ini kan, Yudora nyebelin ini. Kayak dipakai sama lawan dari tim MPL Indo menang, tiba-tiba dipakai sama perwakilan kita kalah. Wah, anginnya Apa ya? nggak pas ya. Gitu makanya. Oke. Tapi Valentina udah diambil oleh tim Onyx. Dia bisa juga. Ini pilihan Valentina di sini untuk Onyx, pilihan yang aman bukan? Pilihan yang lagi-lagi ya paling ya main safe benar yang Bude bilang. Makanya tadi kan ada beberapa opsi sebenarnya masih bisa dibawakan, tapi mereka memilih Valentina dulu mungkin dengan tujuan nanti kalau misalkan ada hero-hero kayak Cloud gitu bisa dijawab dengan dia Valentina, tetap bisa dikasih deal damage. Luoi ditutup. Mobilitas juga oke ya buat Valentina, terutama di era early game buat mainnya. Kalau misalnya Rusa nanti dengan romer yang mungkin aktif juga, karena sih ini kan romer-romernya belum di-ban juga. Bahkan opsi ke arah Balerik pun masih tersedia di sana. Ya menurutku balik lagi sih bermain dengan ini game kelima ya, orang kan rata-rata pada main safe kan. Iya. Enggak dengan dua tim ini ternyata. Dua tim ini maunya main resiko. Hirara main dengan resiko, Fanny juga main dengan resiko. Sama 50-50 sebenarnya. Wah, tapi tutup dulu Melisanya supaya nggak bisa ngeganggu hero-hero yang emang dive in ya, mendekat. Kayak Fanny, Barats. Setidaknya lebih aman buat sekarang. Moskov? Moskov kayaknya butuh malah Aurora bude. Iya. Karena biarin aja sebenarnya. Kalau emang nanti dipegang sama Onyx malah temponya takut menurun kan. Cuma kalau emang nanti ternyata Onyx pick 4 adalah Moskov, berarti Moskovnya bakal Moskov ganggu pakai SOD doang nih. Karena 4-nya sudah kuat. Tapi balik lagi strong lane, aku tetap di komposisi strong lane karena mau gimana pun Fanny ini lebih enak kalau gold lanernya juga mandiri. Oke. Untuk menyamankan 3 pilihan mereka, strong lane 1 nih, sesuai yang KB bayangkan. Harit masih Masih kebuka. Dak dik duk, dak dik duk.
tegang ya di sini ya. Tarik nafas guys, tarik nafas. Soalnya game terakhir minggu ini. Tiba-tiba tenang di ruangan. Iya, dan rumornya juga belum kebuka kan. Adit, Strongland is okay, Kencana. Ini serem loh. Udah, Nah ini kan dia udah expect bahwa lawannya adalah Cloud, makanya pakai Valentina biar tetap bisa build damage. Yudora masih ya Bang Abe. Wah masih Yudora. Tenang, yang bawa Yudora kalah. Oh gitu ya, benar. Iya tenang aja. nggak dari kemarin. Dari kemarin gitu sih, klinik. Tapi pilihan dengan 5 hero dari tim Aurora seperti ini, well, Ini kayak beda dari Aurora biasanya nggak sih? Nah, Ya. jadi kayak mereka benar-benar pengen coba satu hal yang baru di sini. Kalau aku balik lagi sih karena si Gibung kan udah lumayan sering main fighter ya. Ya kali aja di game yang kelima ini lupa cara main stability gimana, Harapannya sih farming dan begitu segala ya. macamnya. Ya itu mungkin karena ya balik lagi sih ini kan hard ya, strong lane ya. harus minimal mengimbangi juga karena Cloud nanti di level 4 udah Blazing 2 bakal ngerepotin, dan kalau udah selesai dengan Winter Crown hardnya bakal kocar kacir, jadi emang harus menekan dari awal. Tetap pohon ya. Mhm. Aksi-reaksi. Aksi-reaksi. Dan bagaimana Onyx bisa bereaksi dengan Hirara Chow gerakan awal nih? Counter setup sih berarti gue. Anggap Chow-nya main galak nih ya kan, ya berarti Beleriknya flicker nanti agar bisa menghentikan gerakan Chow dan juga Hirara barengan. Baru nanti Fanny tinggal sasat. Pokoknya semangat Onyx. Iya. Let's go. Mereka punya banyak jawaban sih, harusnya dengan banyak efek sisi yang ya ada segera lah di Balearic, Valentina, bahkan di Barat pun ada karena untuk menangkap siapapun itu. Yes, mereka sudah punya jawabannya. Dan apa kunci terpenting di match di game terakhir, We? Tenang. Tenang. Namun, Podcaster, kalian gak bisa tenang. Pecahkan Land of Down bersama Ranger Mas dan juga All. Terima kasih banyak Bude. Tapi ingat, walaupun kalian di Jakarta, dimanapun, tempelkan tangan kalian ke layar kaca. Mari kita berdoa bersama-sama di match point kali ini. Gitu ya. Mari memberikan semangat untuk Onyx, perwakilan satu-satunya tersisa. Tempelkan, salurkan tenaga kalian. Let's go to the land of down. Kayak soundboard tuh ya, let's go! Oke tapi, Bayrap gue suka banget untuk grafik Onyx Goji. Ya, jujur, di Balearic terakhir gue langsung sip, Sip. pakai telur. Itu juga yuk bisa ngejawab nanti untuk Cloud yang masuk ya kan. Bahkan tunggu loncat juga bisa terus. Itu dia ya. Oke, kesempatan masih menjadi 50-50 harusnya untuk keduanya juga. Karena sekarang kita dibawa ke game yang kelima, Iya. match point, dan Rosa sudah mulai mencari agresivitas yang diinginkan. Disetrum langsung ya. Tapi di sini tadi kita sempat melihat di mana Natsuko dengan posisi dari Haritnya. Dan itu berada cukup dalam ya, jangan sampai ini terlalu dalam juga, jadi berbahaya. Dan yang mungkin punya keunggulan adalah balik lagi, Cloud-nya secara tidak langsung sudah ditutup oleh Kimoy. Ya. Even nanti beneran tertutup atau enggak, tapi secara nggak langsung match up-nya udah tertutup di sini. Alright. Tapi ya kita lihat ya, ini Rosa lagi nemenin TNC buat farming. Dia cicilin terus-menerus juga. Udah ditempelin loh, bahkan dari 3 patternnya. Dan curi sama Ini Kairi. biar cepet kan, langsung. Dan tentunya kali ini, lihat di depan sana, Kairi tidak mau terlalu terburu-buru karena tahu ada double stun yang bisa membuat dia kena first blood. Jadi lebih baik akan bermain lebih tenang, lebih santai. Bahkan Sas juga nggak mau kalah sama Rosa. Ditempel juga pagunya. Informasi didapatkan, memilih mundur ke arah belakang. Kehilangan satu level, kali ini tertinggal. It's okay, no problem. Lupi langsung juga melakukan cover terang muda. Jadi buat kalian semua, kita menuju ke arah game terakhir. Ingat, yang mungkin minus 1 jantung, yang tegang, semangat, langsung di kolom komentar ramaikan absen dulu adik-adik. Let's go! Let's go. Dan kita akan lihat bagaimana Fanny dengan tackle pertama harus Oke. bisa didapetin. Ini hal yang sangat bagus loh. Awal yang sangat baik, tapi ingat, jangan lupakan awal yang sangat baik gak boleh membuat mereka terlalu terburu-buru. Karena kadang awal yang sangat baik suka sedikit kepleset kalau terburu-buru. Oke, pelan-pelan pastinya ya. Jangan lupakan ini match point untuk keduanya juga. Menang semifinal, kalah game ini ya. Mereka harus angkat koper. Deg-degan. Tapi ya sebenarnya kalau kita ngelihat banyak ya upaya untuk ngejawab ke arah Fanny itu dengan either itu Kufra, mungkin Chow juga. Tapi tetap gak sih? Ini Fanny udah sekelas MSC. Iya, iya. Mereka udah lincah-lincah banget dan susah buat ditangkap. Yes, dan terima kasih banyak yang di kolom komentar. Aku semangat langsung Detona! Menentukan depan, satu mereka mereka. Berhasil melakukan satu pemain kill first blood dengan Kairi dia. What a steal, Kemal! Berhasil mendapatkan first blood dan bahkan poin kill utama Kairi. Coba diselamatkan, tapi saya sekali pas dari Lunar meledakkan
dia bisa kabur ke arah belakang, Ul. Wah, itu dia sambutan yang bagus banget dari Sans. Dia langsung flicker ke depan. Dia udah siap IME-nya terhadap The Way of the Dragon. Menyambut Detona's Welcome yang langsung menuju ke arah Rosa. Karena Rosanya juga flicker, dia gak ada respon juga untuk nge-immune. Memang masuk Kairi mengincar lagi poin kill. TNC Rosa tumbang. Tapi masalahnya Kairinya juga terpegang. Wah, tukar dua. Itu dia, gila Sans. Dan lihat langsung tendangan The Way of Dragon from Sans. Cuma tadi mungkin menurut gua untuk mendapatkan lunar kayaknya nggak wise. Mundur kayaknya lebih ini sih all proper. Tadi masih ada satu steel kabel terakhir. Iya. Oke. Ini dia. Arli yang begitu baik juga diperlihatkan oleh Onyx ya. Belum lagi nanti yang kalau misalkan sisa 5 versus 5. Oke. Ini Kiboy bakal jadi sebuah masalah juga nantinya. Tapi masalahnya sekarang Pagu sudah mulai mengincar karena Kelra. Tenang aja, masih ada Purify. Harusnya nggak akan bergerak lebih jauh lagi. TNC, Skypierce selesai. Akankah ini menjadi sebuah sulutan untuk Aurora bermain jauh lebih agresif dengan Skypierce yang dimiliki? Jangan terlalu tergesa-gesa. Main di tempo yang santai, tenang lagi, dan bahkan kalau bisa kita lihat Sans masih menunggu ultimate apa yang akan diambil. Harusnya kalau mau melakukan initiate lagi ke arah Pagu, tapi ya itu dia initiate lagi. Apakah kita detikkan cukup dengan adanya flicker masih terkugang? Ya, ini Lunar juga ada bonyok ya. Dimakan. Langsung ditendang nih harusnya. Dan itu dia bukan seperti komen atau tidak. Kairi menuju ke belakang. Merasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba memahami dan Diante berhasil mendapatkan satu buah satu dan didapat Segebo. Memborong-borong dengan masuk dari tim Onyx. Tapi ternyata mereka masih bertahan. Kiboy yang tertake down. Masih mau lebih dari Kelra. Di-immune oleh TNC. Dan akhirnya permasukan dari tim Onyx. Mereka harus kehilangan Kiboy. Meskipun begitu satu untuk satu udah cukup sih. Udah cukup, tapi masalahnya turtle-nya jadi milik Aurora. Dan sekarang Onyx mereka bakal coba untuk mencari si Gibum harusnya. Karena Kelranya juga akan langsung mendorong. Oke, mulai mendorong, mencoba untuk sedikit lebih agresif dari seorang Kelra. Si Gibum, tapi tadi blazing duitnya bagus banget. Dan Kelra bisa bakal menjadi satu buah poin tambahan. Sabar dari Purify-nya memastikan Rosa menjadi target yang berbeda. Lihat sekarang belakang petir, suara petir. Tapi sayang sekali nggak ada yang berada di area tersebut. Tapi invasi yang dilakukan Aurora, agresivitasnya gagal. Upaya mencari ya untuk recall-nya digagalkan, ternyata nyaris kurang kiri dikit. Oke, Kairi langsung melakukan respon terhadap seorang TNC. One by one situation di depan sana. Luffy juga tidak mau terlalu terburu-buru dan memastikan kali ini berpasukan dari tim Onyx. Mereka dari bottom lane gagal untuk dapetin turret Satan's Luna. Ya tapi tipis banget sih sebenarnya ya. Dicolek juga harusnya itu bakal hancur. Atasnya masih bisa ditanggulangi, diusir mundur dengan adanya Kairi juga yang langsung berjalan terbang ya, bukan berjalan lagi. Ya, tapi bottom lane-nya rame. Tapi di cover oleh Kiboy. Kiboy nggak peduli dengan turret karena lebih penting Kelra. Kalau turret masih bisa dihadapi dan Sans kali ini berhasil menghindar dengan adanya flicker di depan sana. Kairi Distrake dan Pavlov masih berhasil diselamatkan oleh Kairi tanpa adanya para pasukan tim Onyx yang kehilangan nyawa. Iya, itu adu retri tadi ya. Untungnya masih bisa didapetin juga sama Kairi untuk bensin utama dari seorang Fanny. Oke, walaupun memang ada jual beli serangan, kita lihat tukar menukar juga dari segi turretnya sekarang masih jadi imbang. Goldnya tarik menarik dan ini dia vibes game penentuan yang benar-benar udah jadi hidup dan mati. Dan ini ya cukup menarik di mana vibes penentuan biasanya agak lebih pasif, lebih tenang, Lebih hati-hati ya. down. Tapi kali ini mereka semua agresif karena mereka tahu kemampuan mereka masing-masing loh. Iya, sama-sama bermain galak. Tapi lihat damage dari Kelra juga udah ngebuat dari segi boom harus memperhatikan kembali bagaimana burst damage-nya. Sementara Lunar sudah memegang ke area dari turtle-nya. Sudah ada Luffy di depan, tapi lihat 3 pemain dari Oni. Kayaknya targetnya ke Rosa deh, makanya Kairi masih terdiam di depan sana. Lihat Rosa terlihat posisi dan dia mencoba Kairi. Russell is still Daytona. Target menuju ke Rosa dan instant kill. Dua tim yang berbeda. Pagu mencoba disoning up. Dan Kairi berhasil melakukan point kill atas Pagu seorang Kelra. Onyx mendominasi untuk couple yang terakhir. Wah, itu dia. Turtle-nya didapatkan, 2 poin kill mereka dapatkan juga tanpa ada pertukaran sama sekali. Dan altar di dalam turret sekarang sudah berhasil digempur di tangan Onyx. Ini dia hawa angin yang sangat-sangat segar sedang berhembus untuk Onyx dan kita intip dari segi replaynya. Pagunya terpisah, ini sebenarnya udah beres ya dari fight di turtle-nya. Tapi retribution dari Kairi yang dapetin turtle ini menjadi sebuah momentum sih. Ya, tapi dan ke bawah hype. Oh iya benar. Balik lagi. Tone down. Turn down, kalem,
1000 gold itu masih bisa dibalikin, apalagi ini early game. Jangan lupakan kita menghadapi sosok dari Eudora dan juga Claude. Ya, dan jangan sampai lepas pressure Jangan sebenarnya. sampai lepas pressure, itu penting banget. Langsung menuju ke belakang, surprise ke belakang dan dia terkill. Siki boom tertinggal di depan sana Kyrie. Dapetin double kill, menuju ke belakang. Dan lihat pemasukan dari tim Onyx. Mencoba untuk dapat satu lagi, boy! Membuat TNT tertinggal. Dua yang Dragon, gak bisa menghentikan sosok dari belakang. Mediok from Kyrie! Mediok dari seorang Fanny di tangan Kyrie. Dan ini dia wipe out di tangan Onyx yang benar-benar menjadi sebuah pembeda gebrakan di game yang terakhir. Ini ngebuat dari Aurora juga sulit untuk berkutik in and out. Dibalikin, ini loh rasanya di dive in. Yes, ini rasanya diejam-ejam, Tapi jangan lupakan para pasukan dari tim Onyx. Mereka tidak boleh terpeleset. Mendapatkan power kill yang banyak dan power shutdown juga tinggi nampaknya. Lord bisa menjadi sebuah acuan. Targeting utama Onyx harus fokus, karena social lumayan cukup banyak keluar tadi. Benar, tapi ya ini juga bakal delay dulu harusnya. Yes. Eksekusi menuju ke arah Lordnya sambil menunggu untuk lihat ultimate sekarang udah ready semua juga. Hanya ada menunggu untuk purify dari Kelranya. Dan again ya, jawaban untuk Chow mengunci ke arah dari Fanny itu nggak selamanya menjadi jawaban pasti. Yes, benar banget. Lihat seluruh dunia yang menyaksikan ini. Benar-benar minus satu jantung. Di Jakarta, Indonesia maupun yang ada di Turki di sana. Mereka semuanya minus satu jantung. Yang satu untuk Aurora, yang satu untuk Onyx. For real. For real. Jadi langsung saja kita lihat lob didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Di menit yang ke-10, Holy Defense ke arah bottom lane sudah tidak ada dan sudah pecah. Alright, Lordnya langsung spawn. Itu sih yang memang udah didorong juga sama TNZ. Gak ada kontes yang dilakukan sama Aurora. Balik lagi, dengan mobilitas yang cepat dari Kyrie udah bisa langsung menanggulangi agar inner turretnya tidak tersentuh juga. Masih cukup terjaga untuk sekarang. Dan bahkan sudah mulai ditahan sedikit dari minionnya, dari Lord yang ada di bawah juga. Dan Aurora kembali lagi, defensif high ground mereka sangat-sangat minim. Sangat minim, itu yang mungkin sudah disampaikan sama AO. Burst mereka punya, tapi untuk high ground mereka sangat minim. Ini bisa dibilang para pasukan dari tim Aurora, mereka juga tidak punya power clear cepat seperti Moskov, karena mereka lebih memilih menunjukkan Cloud sebagai asuransi late game insurance mereka. Dan bottom lane Boy memberikan Council Gaming menuju ke arah para pasukan dari tim Onyx, tapi mereka tidak mau terlalu terburu-buru, lebih fokus menuju ke arah base turret terlebih dahulu. Lihat di depan sana, mereka gagal untuk mendapatkan turret kah? Masih di defense, tapi no high ground seperti yang dikatakan Raul, tapi karena Devin menuju Luna, tapi utama mereka damage sakit. Jangan lupakan Pagu udah memberikan Council Gaming, memilih untuk mundur untuk para pasukan dari tim Onyx. Disengage semua jawaban, tapi TNC gak kuat ambil situation dengan Kyrie di top lane. Ya harus mundur dan Aurora kali ini kena 3 stunnya tapi gak masalah. Onyx mereka masih bermain di Lihat damage dari Sans. wah, udah 6.000 sekarang gold yang dipegang oleh Onyx. Masih ada super wave minion yang bakal masih mendapatkan satu. Sudah ke belakang, berikan mau defense dikeluarkan damage yang pasti yang tidak dilopis, tapi tidak tinggi memilih instant kill. Dua yang terakhir dari Pagu dan sama menghentikan Kyrie. Kimo masih lebih dari Kara. Gagal untuk mendapatkan Pagu dari Toki. Dia sibuk dengan belakang. Kyrie ternyata recall-nya gak sanggup. Dan Kara kali ini menjadi target utama Kimo. Konsil ZDD Forisa. kejar balik yang dilakukan oleh Aurora ternyata langsung dikonsil dan selamat. Onyx mereka gak mau mengalami kerugian lebih banyak lagi. Pelan-pelan dulu, mereka harus reset dari hype-nya, temponya. Jangan sampai terlalu terburu-buru karena mereka udah punya tabungan dengan 6.300 gold dan satu base bottom turret yang berhasil untuk dihancurkan juga. Tenang dulu, Tenang, gak ada bensin, jangan sampai greedy seperti tadi nolaknya. Sabar, minus satu jantung, dengkul udah mulai lemas, gemeter sikut juga, udah sulit untuk berdiri. Ini udah kayak kelayang-kelayang. Iya. Dan tentunya kita bisa melihat para pasukan tim Onyx mereka pressure lagi ke arah jungle yang diberikan tim Aurora. Dan ini kalau tim fight di sini, ini cukup menguntungkan untuk Onyx. Oke. Kalau mereka mau kontes di sini, ini menguntungkan untuk Onyx. Oke, pelan-pelan lagi. Onyx juga nggak mau melepaskan bagaimana pressure yang sedang mereka pegang. Mereka bakal tetap menginvade, akan tetap pastinya memberikan gertakan demi gertakan agar Aurora tidak bisa berbuat lebih banyak lagi sembari menunggu untuk next Lord yang akan muncul.
Tapi Lutfi sudah ada di depan, udah langsung bisa membuat adanya trademark ya. Ya. Dikuasain dulu, diinjak dulu. Detona. Tapi lihat Lunar, menunjukkan batang hidungnya. Jangan lupakan, wave minion kali ini berbeda sama wave minion sebelumnya. Wave minion kali ini benar-benar membuat mereka unggul, Ul. Ya. Beda sama di game sebelum ini, Ul. Dan gak ada kontes. Gak ada kontes. Aurora nggak mau terlalu mengambil resiko karena even pun mereka bisa steal ada chance tersebut, tapi harusnya dari segi teamfight ya mereka tidak akan siap sih harusnya. Flicker available for Lutfi. Oke. Flicker available for Kiboy. Dan Dan Sans bisa juga menjadi sebuah inisiator. Kita lihat, kalau masuk mereka dengan timing yang tepat, momentum yang pas, ini mungkin bisa menjadi 2 best turret yang dimiliki Onyx atau bahkan Onyx yang diusir dan mereka hanya mendapatkan 1 best turret. Alright. Dan sekarang sedang membangun serangan bersama dengan Lord yang berjalan di arah bottom lane. Yes, mereka mencoba sedikit demi sedikit mendorong Super Minion masih regenerasi di arah top dan juga mid lane turret mereka. Di arah bottom lane, Lord bakal coba menjadi distraction, bahkan diselesaikan dengan sangat cepat. Karena mungkin kita bisa lihat di sini, Lord memang sudah selesai, tapi Minion masih besar. Apakah ini adalah main course-nya, Ul? Bisa jadi, tapi ternyata pelan-pelan dulu. Red, Luffy, masih kecil, tidak ada berat of Giant Kiboy! Menjelaskan backline rasa tertengok! Dan baru masuk dari Timoni, mereka berhasil menghilangkan 1 pemain. Para masuk ke ada Timoni, coba untuk menyelesaikan game ini. Damage-nya terlalu sakit, bagus sangat tumbang. Dan blah, tidak terlalu Kiboy. Berhasil dihindari, damage dari Kairi terlalu besar. Ditutup oleh Kairi. Wala Set masih selamat, terus Gold Meteor. Set dari Kairi. Oke, pelan-pelan lagi Onyx. Mereka udah cukup untuk bisa menghancurkan 3 base turret. Jangan sampai terlalu overextend dan menjadi punishment demi punishment yang bisa didapatkan oleh Aurora. Oh my god, thank you Aurora. You already show us where. Gak denger. Gak baca, Oh, sorry, bukan sorry. gak denger. Sorry, salah ya. Sorry, Kecepatan. Aduh, benar ya, ini replaynya dulu. Mencoba untuk masuk tapi udah dari Rosa yang kena ujung dari Red of Dryad. Dan akhirnya damage dari Kelranya masuk secara optimal. Pagu yang coba lagi buka dari David Dragon justru terpisahkan dari kawanannya. Terangin lagi, oh. Tenangin lagi ini jujur. Tenangin lagi. PM kita berapa ya? Coba, wah gila, udah heart rate gue 121 tuh. Ya gua 96 10 menit yang lalu. Sekarang kayak harus nambah sih. Ini gue udah nambah tuh. Berapa? 121 tuh. Wow. Anda deg-degan ya? Iya. Saya lihat Oh, itu. 171 bahkan. Jangan Habis lari itu mas. Oke. Calm Di down. 15 menit. Tapi Onyx masih mencari celah untuk bagaimana bisa mengkonvert keunggulan mereka dengan adanya kemenangan. Pelan-pelan lagi. Di 118 BPM. Oh kan, gue 121 tuh. Deg-degan jujur, tapi udah mulai masuk TNC. Dan dibuka juga Magic Sentry-nya, mereveal keberadaan pemain dari Onyx. Dan ya, nggak bisa terlalu lama juga dan harus mundur perlahan. Oke, Magic Sentry dibuka. Tandanya pas ada tim Onyx, mereka bisa melakukan trapping dong di arah top lane. Harusnya. Yes. Oke, Apakah itu ada trapping itu dia target utama mereka TNC? Langsung dari Mortality, Rod of Giant yang gagal untuk mendapatkan siapapun. Mundur ke belakang semua jawaban dan Pagu di depan sana. Sudah bakal di-copy dengan IMU, permasukan dari tim Onyx. Mundur dengan perlahan dan Pagunya ponyok. Menandakan kalau Pagu tadi masuk dengan The Way of Dragon pasti ditendang balik sama Sans. ya ini damage dari Kelra juga udah benar-benar ngebuat dari Lunar dan Pagunya juga berpikir kembali kalau emang terlalu lama berada di depan menahan damage. Oke, 3 base turret yang sudah tidak ada pastinya ini akan menjadi sebuah masalah untuk Aurora. Walaupun sebenarnya untuk menjalankan yang jauh ini ada Sigibum, tapi Sigibum harus hadir Iya. untuk bisa deliver damage. Ini PR jadi banyak buat Aurora. Tapi ingat, memang Onyx lagi mau leading, Aha. tapi late game dari tim Aurora udah aktif. Dan ingat ini menuju ke menit 17. Jangan sampai terbait oleh adanya loh. Oke, Lunar udah mulai bonyok sekarang. Dan apa yang dilakukan Kiboy? Kiboy mencoba untuk melakukan tracking, coba mencari di mana Pagu berada, supaya tidak ada lagi yang bisa menonton. Dan itu dia Detona lebih. It's a kill. Terus sama di strike. Dua yang terakhir menuju ke arah Kairi. Dan bisa menghentikan Kairi dan tangan Pagu di depan sana. Jadi point kill. Masukkan dari tim Onyx menuju ke arah seorang Simu. With the crowd, with Blazing Wave. Ternyata double kill dapatkan Kelra. Dan tersisa Luna dan juga TNC. Oh, harusnya nggak akan bisa berbuat lebih banyak lagi. Tapi Onyx, mereka mau Masih lebih menuju ke arah TNC. Damage dari Kairi terlalu sakit. Pas damage terpakat TNC masih menjadi motor di depan pecah. Fokus ke arah base. Terpakat. Ini Batara. Balas dendam Onyx terhadap Aurora.
Tapi kekalahan kemarin juga membuat Tadi Onyx belajar dan bounce back. Dan akhirnya walaupun ini menjadi series yang panjang 3-2, tapi ini adalah series yang worth to watch. Yes, lagi dan lagi kutukan knockout stage is real. Cuma satu berarti yang gak kena kutukan. Wow, Hah, reverse sweep, bounce back dari kekalahan yang mereka dapatkan, dari game yang sulit mereka dapatkan, bahkan hingga mungkin pick terhadap Fanny yang mungkin dipertanyakan banyak orang, yap. tapi ternyata membawa hasil yang berbeda. Dan Kairi kali ini bersinar dengan Fanny-nya, berhasil mendapatkan Maniac bahkan. Dan juga what a mentality dari Onyx. Mereka tertinggal poin. Mereka harus berhadapan dengan match point dari Aurora terlebih dahulu. Tapi lihat bagaimana mereka tenang. Bagaimana mereka juga merajut lagi untuk agresivitas yang mereka bangun dari awal. Yes. Maniac di tangan Fanny tanpa Skypierce. Tanpa Skypiercer, Itu bukan hero Skypierce. bukankah Kairi benar-benar menunjukkan kualitas bermain Fanny-nya? Dan ini juga tentunya support dukungan orang di sekitar mereka yang membuat mereka bounce back dan bangkit di game yang kelima. Yap. Bahkan seluruh penonton sahabat Mobile Legends Indonesia dan seluruh sahabat Mobile Legends Indonesia dimanapun kalian berada yang mendukung Onyx bangkit membalaskan dendamnya atas Aurora Turkey. Yes, dan let's go Onyx. Dan pastinya kita akan mendengar interview di stage. To the semifinals! What a matchup! We all need a moment to breathe after how close that match was. Keyboy, few questions for you before your key crushing moment. Now, this is not the first time, of course, you play Aurora here at MSC 26. You lost in the group stage, you won here in knockout. Why? What was the difference between those two games? I think in the group stage we not ready too much because they are so aggressive and the hero is good. But now we already know how they play and we got it. Well, you got it, but there was a lot of frustration. There was a lot of effort to win that game. What do you do after game one? Because I saw how the reaction was on your faces. You went back with Coach CW. How do you reset and get back into the game? Yeah, we just think next match the team spirit, right? Yeah, we just focus team spirit and yeah, just enjoy and reset for next. You have the reset for it then, and you know, you've made the knockout stage. Last year, you of course were here as well. It's semifinals again, 2 years in a row. The question is, are you ready to go deeper than that? Does that add to the pressure, the fact that you're also playing a non-SEA team that wants to get to the grand final as well? Yeah, for us, we want to get the champion again, and we are ready to PWSU here now. Keep in mind, there's now Zara Egoist on the other side on Team Spirit. It's not the first time that you play against them. You knocked them out last year in quarterfinals. There's also Sawo on the other team. That's your counterpart in position. I mean, what's going to change compared to that last year? Are you going to finally take them down here at MSC? Same like Aurora, we want to take the revenge first, and yeah, we are ready to fight Team Spirit. Just ready, Team Spirit. Ready for Team Spirit. I have a lot of questions for you, but a question to the Onyx fans in here. What time is it? It's Onyx time. It's key crushing time. Onyx, gentlemen, come on over. You'll get to relax plenty right after this. Now let's all go to the back. Come along. Let's go crush that Aurora Gaming key. We waited so long. What a great match that we had. Incredible best of 5. And you get to celebrate, Keyboy. Go ahead. Go ahead, gentlemen. Come on in. Last year, Onyx made it to Momen the yang semifinals. dinantikan This bahwa time, apapun yang landa, pembalasan, dan itu berhasil mereka lakukan. Lega, lega itu habis menit 16 soalnya Bude. Kita tahan nafas berapa menit tadi? Ada 2 menit 4 menit lah. Untung gak biru ya. Iya, tegang buat perasaan. Tapi Iya. udah lega lagi deh. Namun sekarang semuanya berpesta dari Sonic dan juga dari banyaknya supporter Indonesia juga bahwa perwakilan event Indonesia masih bisa melanjutkan perjalanannya di babak 4 besar. Mereka kembali ke panggung yang pernah mereka jajaki di tahun lalu. Ya, ini posisi yang sama ya sebenarnya. Tapi semoga bisa melangkah lebih jauh lagi.
final ya. Harapan besar pastinya. Besok lawan Team Spirit ya harus Iya. mempersiapkan sesuatu yang lebih wah lagi juga karena menurutku emang benar ideal banget ini untuk ngomongin semifinals. Ideal sekali untuk dari berbagai macam perwakilan juga dan worth banget untuk kita saksikan besok di babak best of 5 series. Merinding sih. Iya. Merinding. Ini best of 5-nya akhirnya kepake 5-5-nya. Dan keren banget ya. Dan jujur itu seni dari drafting Bude. Game pertama kita ngeliat kan betapa mungkin Hirara begitu annoyingnya, terus juga ditambah lagi dengan bagaimana trade yang terjadi. Kita udah ngeliat Freya begitu superior. Goks pokoknya. Ya, tentu saja kemenangan ini begitu memukau. Gameplay dari para player juga meningkat banget, apalagi KIB. Gimana rasanya? Ya Gimana Bude. tadi menangnya? Oh, Eh, gendong-gendong banget ya tadi pakai Fanny 815 Maniak. itu hoki-hoki aja sih Bude. Game terakhir loh, kamu bisa main lepas banget. Tadi Coach Chef udah kasih tahu kita kalau kita main PD aja. Dan emang aku dari PH juga suka banget bawa Fanny. Sekarang Hayabusa sama Fanny lebih suka mana? Aku lebih suka menang Bude. Pokoknya Coach Chef suruh apa aku turutin. Mau tanya dari Kairi Bogor. Gak makasih Bude. Gak kuat ketawa. Ingin rasanya berkata-kata tapi Iya. Gak apa-apa. Untung lagi happy kita ya. Lagi happy semuanya. Kamu beruntung maka besok kalah. Loh, My eyes. mumpung. Mumpung. Vibes semua lagi happy, lagi positif, lagi seneng. Besok kita nonton Onyx lagi jadinya. Iya, besok jadi happy lagi, senang lagi. Iya. Pembuktian. Pembalasan. Tapi terima kasih Onyx ya udah mempermudah job desk saya. Hah? Jadi saya mesen tiketnya 2 aja udah cukup lah. Oh iya, Buat Onyx jangan lah ya nanti ya. nanti aja Iya, nanti dipesenin aja. sama IWC. Karena untuk tanggung jawab ini ya flightnya Aurora dan Tim Spirit emang bukan di saya. Tim Eropa bukan di saya. Kamu Southeast Asia. Southeast Asia besok. Cateringnya aja, makanannya ini aja. Oh iya. Makanan tim Onyx nambah lagi nih. Boleh. Boleh. Euros di Paris. Namun, tentu saja game yang begitu intens, match yang begitu seru. Kita akan melihat bagaimana ekspresi dari para caster dan juga momen-momen spesial di game tadi. Sibuk, with the crowd of the day, what is this? Kali Kera, immortality, dan dia terhadapan Memory! Double kill! Anthony! Berhasil melakukan wipeout! Dan membawa game ini ke game yang kelima! Match point! Bukan game yang cepat, 22 menit, tapi ini dia Onyx memaksa Aurora untuk bertanding lagi di game yang kelima dan full series akan kita lihat di hari ini. Dia melakukan flanking. Semua mencari di mana aku berada. Supaya tidak ada lagi yang bisa melakukan. Dan itu dia Detonality! It's a kill! Terus sama di side! Oh yang tadi mendengar Kairi. Dan perhatikan Kairi dan tangan panggung di depan sana. Jadi main kill. Termasuk dari tim Onyx. Menuju ke restorasi si Ibu. Untuk shot! Berarti duet! Ternyata dapat mendapatkan Kera. Dan tersisa Luna dan juga TNT. Oh, harusnya gak akan bisa berbuat lebih banyak lagi, tapi Onyx mereka mau Masih bola B, menuju ke TNC. Davis dari Kairi terus sakit. Mas Davis tampaknya TNC masih menembak dan tidak pecah. Bagus cara Best. Tampaknya ini Batara. Balas dendam. Oni terhadap Aurora berhasil dilakukan. One reason. Sonic Time. Ini dia sebuah pembalasan dendam yang begitu manis. Onyx goes to semifinal. My God! What the liver trip! What the bounce back! Oni! Tenang Ji, umur kita emang one pack sih. Sama kayak gitu. Itu jadi barat sih. Ya bener kayak editan kan? Bener gak? Tapi papa produser kita keren loh. Kayak editan kan? Aku kayak Tos sama Oji gitu kan. Padahal di Paris. Padahal di Paris dia kan. Keren loh. Tadi ada tanganku juga kayak Iya, di edit Aku juga keren muncul loh. ya. tangan kita muncul tadi ya. Tapi Iya, tapi lebih. ini gigi gini. Lagi pose ya. Begini Bude. Oh, bukan lagi gini Iya. panik ya itu. Enggak, Enggak, deg-degan. bukan lagi panik.